Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak-kakak sekalian? Ketemu lagi dengan kakak Sabila Channel. Di video kali ini kakak Sabila Channel mau main ke daerah Bogor nih. Ya, kita mau main ke Cijeruk. Ya, untuk perjalanannya kakak mungkin bisa lihat. Ya, ini perjalanannya nanti kakak keluar di tol Caringin. Nanti kakak akan diarahkan ke arah Cijeruk ya, atau sesuaikan saja dengan peta yang arahnya ke Linera. Nah, nanti kita sini mau main ke sebuah villa yang namanya Linera. Sebenarnya kemarin kakak Sabila ke Linera ini nyampainya itu sudah malam karena harus ke Sukabumi dulu ya, dan ini penampakan waktu siangnya ya, tempat parkirnya untuk Linera Villa dan Resto. Untuk ke tempatnya ini pastikan untuk titik lokasinya adalah Linera Villa dan Resto, karena kalau kakak ke Lineranya saja itu nanti akan kakak disasarkan ke kafenya ya. Dan untuk masuknya ke dalam sini ya, ini adalah tempat front office-nya atau lobbynya. Kita check in-nya di sini ya, karena kemarin kita sampainya sudah gelap, jadi nggak mungkin divideokan. Jadi ini keesokan harinya ya, untuk video dari front office atau lobbynya dari Villa Linera dan Resto ini ya. Tuh ya, seperti ini. Di sini juga ada sepeda yang bisa kita sewa. Cuma ini sepeda yang di sini ini yang dia sudah rusak. Kalau untuk kakak yang mau sewa bisa di sebelah kanan bawah ya, dekat restorannya, nanti kita bisa sewa di sana. Dan di sini juga ada kolam ikan. Ya, jadi memang di sini villanya seperti open space gitu. Dia terdiri dari beberapa banyak villa dan ada juga tendanya aja. Untuk tendanya itu dia berbentuk dom, dan harganya kemarin mulai dari 1 jutaan yang untuk dom itu yang tenda, dan yang villa 3 kamar itu mulai dari 2.990 berapa gitu ya. Ya, mulai dari 2 jutaan sampai juga yang 3 jutaan. Jadi villanya ini ada beberapa jenis ya, dan itu harganya mulai 2 jutaan sampai yang 3 jutaan untuk hari biasa ya. Dan itu semuanya 3 kamar, jadi dia hanya tenda yang dom dan villa 3 kamar. Untuk villanya nanti kita lihat seperti apa ya. Dan ini sebelum kita masuk ke villanya, ini dia tempat komunalnya atau tempat kita berkumpul. Jadi banyak di Linera ini ya. Nah, kita bisa sambil jalan-jalan sambil lihat pemandangan. Dan di Linera ini juga banyak ada kafe-kafenya ya. Nah, ini tempat komunal, kita bisa nyalakan api unggun di situ sambil duduk-duduk ya. Nah, ini ada beberapa villa yang ada di sini. Dan villa yang kita dapat adalah villa yang ini nih ya. Ini villa yang kita dapat. Nah, ini Asasta 1 villanya ada di pojok sebelah kanan. Ya, dan ini hanya gambaran saja ya, karena kemarin nyampainya itu kakak Sabila malam, dan videonya kalau divideokan malam itu agak kurang bagus. Jadi ini pas saat check outnya ya, jadi mohon maaf jika sedikit agak kotor karena ini kondisi saat kita check out. Tapi untuk menggambarkan villanya itu seperti apa, jadi villanya ini terdiri dari 3 kamar, 2 kamar di atas dan 1 kamar di bawah ya. Di bawah sini ada sofanya, ada ruang TV-nya, ada meja makannya, ada dapurnya, ada kamar mandi di bawah 1 ya, dan di atas ada 1 kamar mandi lagi. Nah, ini villanya seperti ini ya bentuknya. Ada dapurnya di sebelah sini ya. Ini dapurnya cukup lengkap. Nah, ini seperti ini, dan ini kamar tidurnya yang ada di bawah ya. Nah, ini tangga yang ke atasnya. Nah, ini tangga ke kamar yang ke atasnya ya, seperti ini. Dan kamar mandinya ada di sebelah kiri nanti ya. Ini untuk kedepannya ini ada area terbukanya ya. Nah, kamar mandinya ada di sini nih yang di bawah ya. Toiletnya seperti ini tuh ya. Jadi untuk menggambarkan saja, gambarannya villanya seperti ini nih ya. Nah, mohon maaf juga berantakan karena ini diambil saat check out, dan gambarnya waktu siang yang lebih jelas gambarnya ya dibandingkan waktu kakak Sabila datang di waktu malam hari. Nah, ini pemandangannya kita bisa lihat di situ ke arah gunung gede, apa Gunung Pangrango lah itu ya. Nah, itu dia. Dan ini video untuk malamnya ya, malamnya untuk kamar-kamarnya seperti ini nih ya. Untuk kamar yang di bawah dia tidak terlalu besar ya, kamarnya sempit. Nah, ini ada disediakan di situ bantal 4 ya,
Dan bednya ini bentuknya seperti queen bed ya, tidak terlalu besar. Dan ini ada pintunya, ini pintu ke arah sana, dan ada AC-nya di sini. Ya, di situ sediakan juga handuk untuk 2 orang ya, dan ada sendal jepit juga di sana. Dan ini juga sudah disediakan selimut untuk yang menginap di sini ya. Dan itu yang jendela ke keluar itu adalah pemandangan jendela ke taman yang tadi, tempat komunal, tempat kita melihat tempat orang berkumpul ya, tempat menyalakan api unggun ya. Nah, di sini juga ada AC-nya, ada tempat kursinya juga, cuma tidak ada meja untuk kita dandan ya, make up. Nah, tuh. Jadi ini ada lemarinya jadikan satu ya, dan ada penunjuk arah kiblat, ada colokan juga di sana. Nah, seperti ini penampakannya kira-kira ya untuk kamar yang ada di bawahnya ini. Ya, kemarin Kakak Sabila dapat kamar ini karena kemarin di weekend sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan, dan untuk di weekday-nya itu dia sekitar 3 jutaan. Nah, ini ada kacanya minimal sekali ya, nggak terlalu banyak pernak-pernik ya, dan memang tempatnya ini kecil ya. Nah, ini ada tempat duduk di situ. Ini arah di atas ini adalah tangga. Nah, di belakang itu adalah tangga untuk ke atas ya. Nah, di sini ada dapurnya juga. Dapurnya lumayan lengkap walaupun tidak terlalu besar, tapi kita bisa memasak. Jadi villa ini memang kapasitasnya hanya untuk sekitar 6 orang ya. Jadi setiap kamar itu cuma terisi 2 orang. Ya, di atas 2, di bawah 2 ya, dan yang satu lagi kamar yang di atas lagi itu juga cuma 2 ya untuk orang dewasanya. Nah, ini ada kulkasnya di sini ya, kulkasnya mini, dia nggak terlalu besar untuk menyimpan makanan yang nggak terlalu banyak ya. Nah, ini ada kompornya juga di sini, ada rice cookernya. Jadi memang sudah agak lengkap ya untuk villanya di sini ya. Cuma memang kapasitasnya tidak untuk orang banyak ya, tidak sampai ya 10 orang lah. Ini memang untuk keluarga kecil seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Di sini juga dapat cuciannya ya, cucian untuk mencuci sayur, piring dan sebagainya ya. Dan ini cukuplah kalau memang untuk menginap di sini, karena pengalamannya kita bisa lihat pemandangan di luar ya untuk villanya ini. Di sini disediakan juga ya untuk memasak nasi ya, tuh mesin memasak nasi di situ, dan ada juga tempat sampahnya walaupun ini kecil ya, dan ada juga tempat untuk menaruh gelas, piring dan sendok-sendoknya di bawah sini nih ya. Jadi lumayan lah ya untuk villanya. Dia nggak nyampe di daerah atas ya, tapi dia masih di bawah. Dia lebih dekat dengan 5G ya, 5G resort yang videonya sudah kakak review sebelumnya. Dan untuk ketika sampai ini kita dapat ada makanan yang disediakan ya. Ini makanan tradisional, rebus-rebusan seperti pisang rebus, kacang rebus ya, dan jagung rebus serta ubi itu. Serta disediakan juga ada jus dan tehnya. Ini minuman welcome-nya seperti welcome drinknya ya, welcome snacknya. Nah, ini dia nih ya, disediakan seperti ini. Jusnya itu seperti jus orange juice gitu ya. Dan di sini juga disediakan ada kopi, gula, teh ya, tapi dia nggak terlalu banyak. Nah, ini dia, ini di atas dispenser yang ada di dekat dekat pintu maksudnya ya. Nah, ini dia. Nah, untuk dispensernya dia sudah yang besar punya ya. Di situ ya. Dan seperti biasa di tengah itu jadi center berkumpul ya, center tempat berkumpulnya anak-anak di tengah-tengah, karena di situ ada TV-nya ya. Dia ada TV di sini dan ada sofa di sini juga, wifi-nya kencang. Nah, ini dia ada meja kecilnya, tapi dia nggak memuat banyak ya untuk kita taruh barang di situ.
Nah ini ada sofanya, di belakang sofa ini ada toiletnya untuk umum ya, semuanya bisa di situ. Nah ini dia ya, untuk ya seperti ini, ada lukisannya di situ. Jadi memang ya lumayan sih, karena memang kita kalau ke Llanera ini lebih untuk aktivitas outdoornya. Dan untuk kamar mandinya seperti ini ya, kamar mandinya. Nah jadi kapasitasnya nggak terlalu besar. Nah begini, di sini kita bisa mandi. Untuk showernya juga masih bagus, air hangatnya juga cepat, dan ini bersih ya kamar mandinya tuh. Jadi ada satu di atas, satu di bawah ya, jadi hanya ada dua, dia tidak ada di setiap kamar. Nah ini dia ya. Nah ini untuk water heaternya juga cepat, dia disediakan juga sabun ya, dan ada sampo juga di situ. Nah ini dia seperti ini ya, jadi kamar mandinya overall bersih ya, nggak ada kekurangan sama sekali, lumayan bersih untuk kamar mandinya ya tuh. Sekarang kita naik ke atas ya, kita mau lihat di atas ini kamarnya ada kamar apa saja ya. Jadi di atas ini ada 2 kamar dan 1 kamar mandi, serta ada balkonnya. Di atas kita bisa lihat pemandangan, cuma pemandangannya itu agak tersembunyi ya, berbeda dengan yang di bawah, dia lebih terlihat yang di bawah. Nah ini kita ke atas. Setelah di atas ini sebelah kanan adalah kamar mandi, sebelah kiri adalah kamar ya. Nah ini kamar mandinya dulu yang kita lihat ya, kamar mandinya seperti ini ya, lumayan besar ya, cukup bersih juga. Nah ini untuk digunakan memandi dan untuk buang air kecil dan buang air besar di sini ya. Nah juga air panasnya juga cepat, ada samponya juga, ada handuknya juga, tapi handuk ditaruhnya di setiap kamar ya. Handuknya itu disediakan 2 handuk di setiap kamar. Nah ini ada wastafelnya, cuci tangan juga sebelah sini. Nah ini ada kacanya juga, jadi seperti ini bentuknya. Dan untuk kamar tidurnya yang dekat kamar mandi ini dia tingkat ya, ini tipenya twin ya, di atas 1 di bawah 1. Jadi ini ada tangga, kita bisa naik ke atas nih ya. Di atas ini ada tipe yang twin ya, bednya kecil ya, nggak terlalu besar. Nah yang satu di bawah, yang satunya lagi di atas nih, seperti ini kalau untuk yang kamar yang di lantai 2-nya. Dan sini juga sediakan colokan, lampu juga cukup banyak ya, cuma nggak ada TV setiap kamar ya. Jadi kamar itu hanya ada di bawah ya, jadi tidak ada di kamar. Nah ini colokan, ada stop kontak juga, ada saklar lampu, meja. Jadi seperti ini ya untuk kamarnya tuh. Handuknya ada 2 dan lemarinya modelnya seperti ini ya, lemari terbuka. Dan yang di atas kita bisa naik ke atas juga, nanti tidurnya di atas bisa. Itu biasanya yang di atas itu adalah anak-anak yang tidur di bagian atas ya, kalau orang tuanya biasanya di bawah. Nah ini kita naik ke atas untuk anak-anak ya, harap diperhatikan langkahnya karena ini agak sedikit goyang ya kalau kita jalan. Nah tuh ya, jadi nggak terlalu besar. Nah ini bisa tidur di sini untuk anak-anaknya ya. Nah seperti ini ya. Nah, tangganya seperti ini bentuknya ya, dan di sini juga ada tempat kita duduk-duduk ya. Nah ini tuh santai-santai di sini. Nah ini ada balkon di sebelah kanan, dan ini kamar yang satunya lagi ada di sebelah kiri nih ya. Nah ini kamarnya tipenya twin bed ya. Tuh ada 2 bed kecil di sini
Nah, pemandangannya ke arah sawah dan pegunungan seperti ini ya. Jadi nggak ada TV, nggak ada kamar mandi, semuanya hanya seperti ini nih ya. Nah, kamarnya cukup rapi, ada 2 bantal di setiap kasurnya, setiap bednya ya. Dan kalau di daerah sini cukup dingin ya, karena kita ada menggunakan AC juga di sini ya. Jadi setiap kamar itu ada AC-nya tuh, ada remote-nya ya, ada lemarinya juga, dan ada meja kecilnya juga, dan colokan juga banyak di sini ya. Nah, ini AC-nya kita bisa nyalakan langsung. Cuma kelemahannya kalau di sini kita masak, AC-nya kita nyalakan, udaranya nggak keluar. Itu dia kelemahannya. Jadi kita harus matikan dulu AC-nya ya, supaya anginnya itu keluar. Jendela, pintu kita buka semua, biar angin yang hasil dari masak itu, bau-bau masakan itu keluar dia dari kamar, dari dalam ruangan ya. Cuma itu aja sih yang kekurangannya kalau AC-nya kita nyalakan ya. Nah, tuh pemandangannya langsung ke arah sawah ya. Tuh kamarnya dia nggak terlalu besar ya, lumayan untuk kapasitas 2 orang setiap kamarnya ya. Nah ini di sebelah kanan ini ada tempat ya untuk kita lihat pemandangan, ada balkonnya, di situ juga ada tempat duduknya ya. Nah ini sambil lihat pemandangan seperti ini nih, tuh bagus banget ya pemandangannya sore hari ya. Ini waktunya kemarin sore, jadi udah agak gelap kalau di dalam ya. Dan barang-barang juga sudah banyak, jadi agak berantakan. Nah ini seperti ini keadaan waktu paginya nih ya. Kita nyalakan drone, ini pemandangan dari luarnya untuk villa yang kakak Sabil itu sebelah kiri ya. Dan di situ bisa kita lihat, situ ada yang 3 kamar semua, itu villanya ya. Nah ada kolam renang dan ada restorannya juga. Nah itu untuk yang dom yang 1 kamar. Yang dom itu yang 1 jutaan di hari biasa dan 2 jutaan di hari weekend kalau nggak salah ya, sekitar 1 jutaan sampai 2 jutaan lah di weekend. Dan untuk dom ini kemarin nggak kita pilih, kenapa? Karena panas dia ya. Kalau siang itu lebih cenderung panas, walaupun ada AC, tapi kan itu kan dari tenda ya. Dan keluhannya kakak Sabil, pengalamannya kalau kita nginep di tenda itu kalau siang terasa banget panas, dan kalau malam dingin banget. Jadi dia berbanding terbalik ya, karena dia terbuat dari tenda ya. Kecuali kakak dirikan tendanya itu di bawah pohon, dia nggak terlalu panas. Dan ini untuk pemandangan kafenya, kakak bisa lihat di sini ada kafenya. Jadi kemarin kakak Sabil sempat salah masuk ya, sempat salah peta. Ternyata yang kakak pencet itu untuk titiknya adalah Lenira ya, dan ternyata itu tembusnya di kafenya. Jadi pastikan kalau kakak mau ke sana, titiknya sesuai dengan titik yang ada di video kakak Sabil ini, biar nggak kesasar ya. Nah ini kita mau arah ke tempat sarapan ya. Sarapannya ada di sebelah kanan sana. Nah ini dari lobi ini kita belok ke kanan bisa juga ya. Nah nanti kita akan ambil sarapan di sana. Sarapannya apa aja kira-kira kita bisa lihat langsung di sana ya. Untuk menu sarapannya ya, ini ada di sini beberapa puding, roti ya. Dia nggak terlalu banyak ya untuk makanannya, dan itu kapasitasnya untuk sarapan kita dikasih 2 ya, atau 6 orang keseluruhannya. Jadi kita bisa tunjukkan vouchernya, kayak kertas gitu, kita tunjukkan ke penjaganya, nanti kita akan bisa sarapan di sini ya. Nah ini ada es krimnya juga. Ini kalau es krimnya mungkin bertambah ya, atau bayar lagi ya. Nah di sini ada buah-buahan slice juga. Nah ini ada jus, ada infus water juga ya, ada teh, ada kopi. Ini lumayan banyak sih ya. Dan untuk makanan beratnya juga ada juga di sana ya. Dan di sini ada untuk serealnya ya, serealnya ada di sini. Dan ada buburnya, ini bubur nih ya, bubur ayam ya, dan bubur kacang hijau juga ada di sini. Dan di sini juga ada soto ayamnya ya. Jadi menu breakfastnya seperti ini ya untuk pagi-paginya. Kalau kakak mau pesan makanan dari kafe juga bisa ya, bisa juga.
Nah ini adalah kacang hitamnya ya. Nah tuh, jadi memang menu pilihan makanannya di sini untuk sarapan bervariasi, dia banyak ya. Seperti ini. Nah ini serealnya sayangnya cuma satu jenis sereal saja ya. Dan ini untuk buburnya ya, ada bubur juga di sini. Tuh ada topping-toppingnya kalau bisa pilih ya. Nah ini bubur ayamnya nih ya. Tuh bubur ayam ya. Jadi cukup lumayan ya lo untuk makanannya ya. Mohon maaf ini suaranya Ayah Sabila lagi kurang sehat ya. Nah beberapa hari ini batuk-batuk, jadi suaranya agak kurang enak didengar ya, mohon maaf ya. Nah ini ada sendok-sendok, dan ini untuk makanan beratnya ada di sini, ada nasi ya. Nah ada nasi goreng juga sebelah sini, ada mie goreng ya. Aduh ada sayur-sayuran. Nah ini ada apa ini, ayam ya, ada ayam dan goreng-gorengan di sini nih tuh ya. Jadi menu makanannya cukup lumayan ya, cukup lumayan. Dan kalau makanan rasanya nggak terlalu gimana-gimana ya, cukup lumayan lah. Nah ini ada untuk apa namanya, sosisnya ya, dan scramble egg-nya juga ada di sini ya tuh. Jadi cukup variasi ya makanannya ya. Jadi ini walaupun pila kita dapat sarapan di sini ya. Nah ini dia nih ya makanannya yang ada di sini ya tuh. Nah kita juga bisa pesen jus juga di sini ya, tapi ini berbayar atau nggak tahu ya, karena kemarin kita udah dapat ya 1 botol. Nah ini kolam renangnya sebelah pas dari tempat makan kita tadi sarapan ya. Jadi ada kolam renangnya di sebelah sini nih. Kolam renangnya cuma 1 aja, dan itu digunakan untuk semua, untuk kalayak ramai. Jadi ya, di situ ada 6 pila, kakak bisa pakai di sini kolam renangnya jadi 1, dan pemandangannya ke arah gunung gede itu ya, tuh ke arah sana ya. Nah jadi kolam renangnya cukup lumayan besar untuk dipakai berenang beramai-ramai nih ya. Dan sebelahnya juga ada tempat bilasnya, itu tempat bilasnya juga bersih ya. Mohon maaf videonya nggak kakak Sabila masukkan karena kemarin kan itu banyak yang bilas di sana ya, jadi nggak kakak masukkan untuk kamar bilasnya. Dan untuk tempat makannya sendiri lumayan besar nih ya, tuh penuh semua ya tempat makannya ada di sini tuh, besar banget tempat makannya. Dan ini untuk villa dan yang tenda dom juga mungkin sarapannya di sini ya, jadi penuh dia, jadi penuh. Nah ini ada tempat cafe di belakangnya ini, deket restoran itu ternyata ada kafenya, dan kita bisa makan juga di situ di kafenya juga. Kita bisa sambil pesan makan sambil lihat pemandangan dan melakukan aktivitas ya, seperti memanah ya, naik sepeda. Dan ini banyak banget pohon duriannya yang berbuah nih, itu ada pohon durian yang ada di sini nih tuh duriannya. Nah ini ada durian yang ini durian montong ya. Mungkin kalau memang kakak bisa dapat kesempatan bisa nyobain nyicip durian di daerah ini ya, cuma nggak tahu berbayar atau enggak ya, karena itu durian montong ya, cukup besar juga. Nah ini ada tempat aktivitas, kita melakukan bermain panahan ya. Dan kemarin Ayah Sabila sempat nyewa sepeda keliling, itu sekitar 50.000 ya untuk 1 jam apa setengah jam gitu, lupa Ayah Sabila. Kita bisa keliling-keliling menyaksikan pemandangan ke arah atas ya kafenya, dan itu bisa lihat persawahan di situ ya. Nah ini banyak tempat untuk bermainnya sih, kalau kata Ayah Sabila ya, tempat bermainnya ini di sini banyak banget. Nah kita bisa ke atas juga ngelihat pemandangan dari atas juga dari situ ya. Nah ini ada trampolin. Nah itu kafenya semakin lama semakin siang semakin penuh ya, karena banyak yang makan-makan, nggak hanya orang yang nginep tapi makan-makan juga di situ. Nah ini yang bisa kita sewa di sini nih ya, cuma kemarin nggak sewa kendaraan yang ATV ini, kita sewa yang sepeda listriknya saja 50.000. Kemarin ATV-nya tuh lagi bermasalah kalau nggak salah ya, jadi kita cuma sewa sepedanya saja nih ya. Sepedanya nih 50.000 untuk 1 jam apa setengah jam gitu ya.
Nah, kita bisa keliling-keliling persawahan sini sambil lihat persawahan dan lihat-lihat pemandangan yang ada di sekitarnya nih. Nah, bisa sampai muter keliling ya, berapa putaran, pokoknya sampai batas waktunya habis. Nah, itu latar belakangnya ada pegunungan dan itu juga ada saung-saungnya di tengah sawah. Jadi suasananya kayak di kampung ya, suasananya bener-bener kayak ada di kampung. Nah, ini duriannya pendek-pendek banget ini yang ada di Llanera ini. Kalau jatuh, aduh amit-amit ya, ini lumayan besar-besar loh duriannya nih. Ya mungkin bisa dibeli sih durian yang ada di sini ya. Mungkin kalau kakak ada yang pengen bisa dibeli duriannya sambil makan durian di situ tuh. Ya banyak banget tuh, ini banyak banget pohon duriannya di sini dan buahnya besar-besar. Ya tuh banyak banget. Malah kakak Sabila tuh khawatirnya kalau duriannya bisa sampai jatuh itu nggak nimpa pengunjung yang ada di bawah kah. Tapi kalau kayak yang kemarin Sabila lihat sih yang besar-besar itu sudah diikat ya, jadi kalau jatuh dia langsung ketahan sama ikatannya tuh ya, ada ikatannya, jadi dia nggak langsung jatuh ke bawah tapi dia tertahan sama ikatan pohon duriannya itu ya, jadi aman, cukup aman tuh. Dan ini kakak Sabila nih ya, coba naik sepeda listrik di sini keliling-keliling dengan membayar sewa Rp50.000 kemarin ya. Tuh, ini bisa keliling-keliling. Nah, di sini juga sebenarnya banyak tempat ya untuk kita aktivitas di sini, kayak bisa dengan animal attraction, kita bisa interaksi sama hewan. Cuma waktu itu hewannya nggak ada ya, kelincinya nggak tahu kemana, jadi ya nggak bisa masuk deh tuh. Foto with animal, sayangnya nih nggak ada hewan-hewannya nih, nggak tahu lagi kemana, apalagi sakit atau lagi apa nggak tahu. Cuma ini nggak bisa masuk kita, padahal sini ada foto with animal di sini nih ya. Tuh ada tempat atraksi juga, dan sini juga banyak pepohonan ya, banyak buah-buahan pepohonan kayak manggis, durian, buah-buahan yang sudah agak langka di sini nih banyak banget. Jadi kita bisa tahu hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang sudah mulai langka di sini ya. Dan ini penampakan dari atas ya, dari atas tower untuk kolam renangnya dan villanya, serta latar belakang pegunungan di belakangnya tuh ya. Dan ini dom-domnya yang ada di sebelah kiri kita ya. Dan kurang lebih seperti ini video dari kakak Sabila tentang Llanera Cafe, Villa dan Restonya ya. Bagi kakak yang berminat silahkan langsung hubungi nomor kontak yang di bawah ya untuk reservasi ya. Ya sekian dulu video dari Sabila, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kakak-kakak semua yang cari penginapan di daerah Cijeruk, daerah Bogor, yang bukan di puncak, yang anti macet-macet ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share-nya, karena itu sangat berarti buat kakak Sabila. Dan yang sudah subscribe, like, komen, dan share-nya kakak doakan semoga panjang umur, murah rezeki, dan sehat selalu ya, amin ya robbal alamin, serta bisa jalan-jalan keliling ke Indonesia seluruhnya ya. Jadi sekian dulu video dari kakak Sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.